Salat hajat, salatul hajat. Rawa Ahmad bisanadin sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad hadis yang sahih. Jadi tidak usah ditanya lagi bid'ah apa tidak, ini sahih hadisnya. An Abi Darda, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, siapa saja yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, kemudian ia sempurnakan wudunya, thumma shalla rak'ataini, kemudian ia tegakkan 2 rakaat salat sunnah, yutimmuhuma, dan ia sempurnakan salat itu. Dia sempurnakan khusyuknya, dia sempurnakan tumakninahnya, dia sempurnakan doa-doanya. A'tahullahu ma sa'ala mu'ajjilan au muakhiran, muajjalan au muakhiran, maka Allah akan mengabulkan dan memberikan semua apa yang dia minta, baik itu cepat atau lambat. Inilah dalil daripada solat sunnah hajat. Solat sunnah hajat sama dilakukan boleh di siang atau di malam hari, namun hendaknya tidak pada waktu yang terlarang. Karena sebagian para ulama mengatakan solat sunnat hajat itu tergolong daripada solat sunnat mutlak, yang artinya dia boleh dilakukan kapanpun asalkan tidak pada waktu yang terlarang yang 5 kami sebutkan tadi. Jadi boleh kakek, waktu tahajud kita tegak 2 rakaat solat sunat tahajud, habis solat tahajud kita juga solat 2 rakaat sunnah hajat. Apa solat sunat hajat ini? Solat sunat yang kita lakukan apabila kita punya hajat, keinginan tertentu, pengen segera dikabulkan oleh Allah. Beda dengan istikharah tadi. Kalau istikharah tadi itu kita bimbang apakah perkara ini baik atau buruk untuk kita. Tapi kalau solat sunat hajat, kita tuh punya keinginan, punya hajat yang pengen Allah kabulkan segera untuk kita. Maka sunnah melakukan solat hajat atau solat sunat hajat. Caranya sama, lakukan 2 rakaat, kemudian tidak ada bacaan khusus pada rakaat yang pertama dan kedua. Namun ulama mengajarkan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad setelah kita membaca al-Fatihah. Kemudian boleh ketika setiap sujudnya atau ketika khusus pada sujud yang terakhir, kita melamakan sujud kita dan kita membaca doa. Kalau doa itu diucapkan dalam lafal bahasa Arab, boleh dilisankan. Tapi kalau doa itu dalam bahasa Indonesia, cukup dibesitkan di dalam hati, jangan diucapkan dengan lisan, kaget batal solat kita. Ini sudah kita bahas dulu. Jadi hendaknya di sujud terakhir perbanyak doa, bawa apa yang kita minta di dalam doa pada sujud terakhir itu. Ya Allah, minta ya Allah rezeki berupa duit 50 juta. Minta dengan Allah, tidak apa-apa. Dengan caramu yang terbaik dari sisimu, dengan cara yang hak, dengan cara yang mudah, yang halalan thayyibah. Minta. Kalau kita bisa bahasa Arab, ucapkan dengan bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka malan kathiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Asalkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja. Namun diucapkan, dibesitkan di dalam hati, tidak boleh dengan lisan. Kaget batal salat kita. Dalam hati kita ngomong, ya Allah minta duit sekian, aku butuh duit itu ya Allah dari jalan yang halal. Minta petunjuknya. Lakukan itu dan mintalah di dalam solat sunnah hajat. Kemudian setelah salam, boleh kita berdoa. Setelah salam, selesai solat, kita berdoa. Sama seperti doa biasa. Bawa apa yang kita hajatkan di dalam doa tadi. Ya Allah, berkat solat sunnat hajat yang sudah aku lakukan tadi, kabulkan permohonanku. Yaitu sebutkan. InsyaAllah, cepat atau lambat, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada garanti dari Nabi, dari hadis yang sahih tadi, pasti Allah akan mengabulkannya, cepat atau lambat. Jadi kalau ada hajat, jangan malu-malu minta dengan Allah. Ini dengan Allah lesu, loyo, segan minta. Giliran dengan manusia, pacak. Berapa kali berulang-ulang minta, bahkan sampai nak ngutang. Tak katik malu. Oh minta giliran dengan Allah, tak galak dia minta.
Padahal mesti kita tuh minta kepada Allah. Ingat hadis pada 2 pertemuan yang lalu, wa izzuhu kata Nabi. Kata malaikat Jibril, mohon maaf, dalam sebuah riwayat, wa izzuhu, dan kemuliaan, keperkasaan seorang mukmin, istighna'uhu 'anin nas, ketidakbergantungannya dengan manusia. Itu baru mukmin yang perkasa. Dia minta cuman kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah kaget yang memberikan jalan, menunjukkan jalan supaya dapat menolong hamba yang sudah berdoa dan hanya bergantung kepadanya tadi. Jadi salat sunat hajat ini ngajarkan kita bergantung hanya kepada Allah, walaupun sekecil apapun keinginan kita, bawa ke dalam salat sunat hajat, walaupun hanya berupa garam di dapur yang belum kita miliki, yang pengen kita beli, yang pengen kita miliki, mintakan kepada Allah melalui doa. Walaupun cuma sekedar garam. Karena memang Allah senang diminta. Allah ketika diminta, dia malah senang. Sedangkan manusia ketika sering diminta, dia marah. Itu perbedaannya kita. Kalau Allah diminta, dia malah senang. Karena memang, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa, minta dengan aku, pasti ku kabulkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua permintaannya apabila ia berdoa. Dengan syarat, apa kata Allah? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya dia menjawab seruanku. Kemudian yang kedua, hendaknya dia beriman, bertakwa kepadaku, agar ia mendapatkan petunjuk. Jadi syaratnya 2. Kita jawab seruan Allah, kewajiban Allah kita lakukan. Kita perbaharui dan tingkatkan iman dan takwa. Insya Allah itu sebab doa kita cepat dikabul. Asalkan kita minta, Allah pasti akan kabulkan. Dan selama kita masih meminta, Allah pasti masih akan mengabulkan. Kapan Allah tidak akan mengabulkan doa kita? Ketika kita tidak mau lagi minta dengan Allah. Ya sudah, apa nak dikabulkan oleh Allah? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku dah galak minta, ya sudah. Makanya kita jangan malu-malu untuk minta-minta. Aman aku jujur. Ya Allah, aku minta 10 juta misalkan, aku sebutkan. Ya Allah, aku minta 50 juta, aku sebutkan. Tak usah malu. Karena memang Allah tempat meminta. Tapi dengan cara ada adab itu. Ya Allah, minta dengan cara yang terbaik dari sisimu, dari jalan yang baik, dari jalan yang kau ridhoi, dari jalan yang berkah, dari jalan yang halalan thayyibah. Kita ada cara minta. Jangan gertak-gertak, ya Allah minta 50 juta, cepet nak sekarang, mendak tu aku tak solat lagi. Nah itu kelewatan itu. Itu tidak ada adab. Hendaknya kita pun ketika berdoa dengan adab yang tawadhu, tetap merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba butuh duit 100 juta misalkan untuk bisnis hamba. Ya Allah, butuh nian dalam waktu 2 minggu ini. Tolong ya Allah, dengan solat sunat hajat ini datangkan ia kepadaku dari jalan yang baik menurutmu, dari jalan yang halalan thayyibah, dari jalan yang berkah, dari jalan yang mudah, dan dari jalan yang engkau ridhoi dan kami pun ridho. Mesti itu. Karena bisa jadi kalau kita tidak sebutkan itu, diinjuknya 100 juta. Tapi dari jalan yang tidak senang kita. Bisa jadi anak kita misalkan ditumbur wong, kan tidak lemak kan? Wong itu nginjuk ganti rugi 100 juta. Makanya ulama mengajarkan dari jalan yang kau ridhoi dan kami pun ridho. Jadi Allah ridho, kita juga ridho. Jalan itu jalan baik artinya. Jangan tidak disebutkan doa itu dari jalan yang kau ridhoi dan kami pun ridho. Bisa jadi Allah ridho, sedangkan kita tidak senang. Karena apa? Jalannya beda. Yang itulah contoh tadi kan, kita minta 100 juta, iya Allah kabulkan, tapi dari jalan yang kurang bagus. Anak kita ditumbur mobil, anak kita baru sakit, baru datang uang ngenjuk ganti rugi 100 juta. Allah kabulkan itu, tapi dari jalan yang kita tidak ridho. Makanya kita minta bittariqatit thayyibah, dengan cara yang baik. Ya Allah, dari jalan yang kau ridhoi dan kami pun ridho, dari jalan yang baik. Menurut engkau baik halal, dan menurut kami juga baik. Menang misalkan kita nasabah bank syariah, nasabah kesekian, kita dapat beruntung, dapat undian misalkan 100 juta, kan halalan thayyibah, hadiah, ujrah, fee, ya kan, bonus dari bank untuk kita, bukan riba, bank syariah. Kita berhak nerimanya dan kita ambil hadiah itu. Allah ridho, kita pun
ridho. Nah, makanya itulah guna kita berdoa dengan cara yang baik, dengan cara yang ada adab.